Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang cukup menarik dengan judul Analisis Etika Komputer terhadap pemanfaatan Deep Learning dalam deteksi hoax di media sosial pada era digital. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Weni Safitri ST MTI PhD yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi. Saya Elia Juniwiana sebagai moderator dengan NIM 2455201062, lalu Catherine Ronauli Silalahi dengan NIM 2455201015, dan yang terakhir Rosa Natasha Samosir 2455201058. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke inti materi yang akan disampaikan oleh rekan saya Rosa Natasha. Kepada Rosa saya persilahkan. Mengenai isi dari bab 1 dimulai dari latar belakang. Isi dari latar belakang ini adalah mengenai perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah mempermudah masyarakat dalam memperoleh serta menyebarkan informasi secara cepat dan luas. Namun, kemudahan ini juga dapat meningkatkan penyebaran hoaks yang dapat menimbulkan dampak secara serius, seperti konflik sosial, kerusakan reputasi, gangguan politik, dan ancaman terhadap kesehatan masyarakat. Kemunculan kecerdasan buatan generatif, termasuk deepfake, membuat hoax makin sulit dikenali karena konten palsu dapat dibuat menyerupai informasi asli. Deep learning menjadi salah satu solusi yang dikembangkan untuk mendeteksi hoax secara otomatis melalui model seperti LSTM, CNN, BERT, dan arsitektur hybrid. Model tersebut mampu menganalisis pola bahasa, konteks semantik, perilaku pengguna, gambar, serta metadata media sosial untuk mengklasifikasikan informasi sebagai hoax atau bukan hoax. Meskipun memiliki tingkat akurasi yang tinggi, penerapan deep learning dalam deteksi hoax tetap menimbulkan persoalan etika komputer, terutama terkait privasi data pengguna, transparansi, keputusan sistem, akuntabilitas atas kesalahan klasifikasi, potensi bias algoritmik, serta risiko pembatasan kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, mini project ini berfokus pada analisis pemanfaatan deep learning untuk deteksi hoax di media sosial dari perspektif etika komputer. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Ten Commandments of Computer Ethics, serta prinsip responsible AI yang cukup fairness, accountability, transparency, and privacy by design. Baik, selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian mini project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan dan kondisi terkini pemanfaatan teknologi deep learning dalam deteksi hoax di media sosial pada era digital berdasarkan kajian jurnal ilmiah tahun 2023 sampai dengan 2026. Yang kedua, bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika komputer, khususnya privasi data, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas terhadap sistem deteksi hoax berbasis deep learning yang telah dikembangkan oleh para peneliti. Yang ketiga, apa saja tantangan dan risiko etis yang muncul dalam implementasi sistem deteksi hoax berbasis deep learning di media sosial baik pada pengumpulan data, pemodelan, maupun distribusi keputusan. Yang keempat, bagaimana rancangan pendekatan atau kerangka kerja etis yang dapat menyeimbangkan efektivitas teknis deteksi hoax dengan pemenuhan prinsip-prinsip etika komputer. Selanjutnya, batasan masalah. Agar pembahasan dalam makalah ini lebih terarah, fokus, dan mendalam,
penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis dalam makalah ini difokuskan pada penerapan metode deep learning seperti long short-term memory, convolutional neural network, dan bidirectional encoder representation from transformers, serta arsitektur ensemble atau hybrid dalam konteks deteksi hoax atau berita palsu di media sosial. Yang kedua, kajian etika komputer yang digunakan mengacu pada kerangka Ten Commandments of Computer Ethics, kerangka PAPA, serta prinsip responsible AI, yaitu fairness, accountability, transparency, and privacy by design. Penelitian ini bersifat studi literatur atau library research terhadap jurnal dan artikel ilmiah yang terbit pada rentang tahun 2023 sampai dengan 2026 dan tidak melakukan pengembangan model deep learning baru maupun pengujian sistem secara langsung. Mengingat sistem penelitian yang berupa analisis bukan perancangan sistem baru. Yang keempat, pembahasan tidak mencakup aspek hukum secara mendalam seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, namun tetap menyinggung keterkaitannya secara umum sebagai konteks pendukung analisis etika. Yang kelima, ruang lingkup pembahasan etika difokuskan pada konteks media sosial secara umum tanpa membatasi diri pada satu platform tertentu, mengingat sebagian besar penelitian yang dirujuk membahas fenomena hoax secara lintas platform. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian mini project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan kondisi terkini pemanfaatan deep learning dalam deteksi hoax di media sosial berdasarkan kajian literatur tahun 2023 sampai dengan 2026. Yang kedua, menganalisis penerapan prinsip etika komputer pada sistem deteksi hoax berbasis deep learning yang telah dikembangkan oleh para peneliti terdahulu. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan dan risiko etis yang muncul dalam implementasi teknologi deteksi hoax berbasis deep learning di media sosial. Yang keempat, merumuskan rekomendasi kerangka kerja etis yang menyeimbangkan aspek teknis dan aspek etis dalam pengembangan sistem deteksi hoax berbasis deep learning. Selanjutnya, penelitian manfaat penelitian. Penelitian mini project ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut. Yang pertama, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, makalah ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang etika komputer dan kecerdasan buatan, khususnya dalam konteks penerapan deep learning untuk deteksi hoax di media sosial. Yang kedua, bagi pengembang sistem atau developer, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang dan mengevaluasi sistem deteksi hoax yang tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga bertanggung jawab secara etis, misalnya dengan mengadopsi kerangka kerja etis 5 lapisan yang diusulkan pada bab 4. Yang ketiga, bagi pengelola platform media sosial, makalah ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan moderasi konten yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pemberantas hoaks dan perlindungan kebebasan berekspresi pengguna. Yang keempat, bagi akademisi dan peneliti lain,
Makalah ini dapat menjadi rujukan awal untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik yang bersifat konseptual maupun empiris, mengenai integrasi etika komputer dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan. Yang kelima, bagi mahasiswa, makalah ini bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dalam mengintegrasi perspektif etika ke dalam pengembangan solusi teknologi informasi, sekaligus melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis terhadap isu-isu kontemporer di bidang teknologi informasi. Selanjutnya, sistematika penulisan. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi makalah ini, berikut disajikan sistematika penulisan yang terdiri atas 5 bab. Bab 1 isinya pendahuluan, yaitu menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan makalah. Bab yang kedua, tinjauan pustaka, yaitu membahas hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik deep learning dan deteksi hoaks, serta menguraikan teori-teori dasar mengenai hoaks yang diinformasikan. Deep learning, etika komputer, dan etika kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian, menjelaskan tahapan penelitian yang dilakukan, lokasi dan waktu penelitian, data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode atau pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini. Bab 4, analisa dan perancangan sistem keamanan informasi dan jaringan, menyajikan hasil analisis mendalam mengenai keterkaitan etika komputer dengan setiap tahapan sistem deteksi hoaks berbasis deep learning, mulai dari pengumpulan data hingga distribusi keputusan yang kemudian dirangkum dalam sebuah rancangan kerangka kerja etis. Bab 5, penutup, membuat kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait, yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan seluruh sumber yang digunakan dalam penulisan makalah ini. Baik, selanjutnya untuk bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih rekanku. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Pertama, di sini ada tinjauan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai acuan untuk mengetahui posisi penelitian saat ini serta menemukan celah penelitian research gap yang belum banyak dibahas oleh peneliti lain. Berbagai penelitian dalam rentang tahun 2023 hingga 2026 telah membahas pemanfaatan deep learning untuk deteksi hoax maupun keterkaitan dengan isu etika kecerdasan buatan di media sosial. Berikut disajikan 10 penelitian relevan yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan makalah ini. Next ke tabel ringkasan penelitian terdahulu. Pertama di sini ada dari Alnab Khan dan Branko tahun 2024. Fokus penelitiannya yakni Systematic Literature Review deteksi berita palsu berbasis deep learning. Temuan utamanya BERT unggul dalam akurasi, namun lemah pada generalisasi lintas domain dan bahasa. Yang kedua, Al-Khamdi DKK tahun 2024. Fokus penelitiannya yaitu deteksi hoax berbasis BERT CNN dan CBCRU. Temuan utamanya kombinasi fitur konten dan perilaku penggunaan meningkat akurasi hingga 12,1% pada dataset liar. Selanjutnya dari Troika, Apostol, dan Karas tahun 2024. Fokus penelitiannya Danes Deep Neural Network
ensemble literatur. Temuan utamanya pendekatan ensemble mengurangi bias model tunggal dan meningkatkan ketahanan deteksi. Selanjutnya, Fang DKK tahun 2024, fokus penelitiannya NSEP, New Semantic Environment Perception. Temuan utamanya deteksi dini hoaks berdasarkan lingkungan semantik berita sebelum konten menyebar luas. Selanjutnya, Chen, Lai, dan Lian tahun 2023. Fokus penelitiannya deep learning untuk deteksi hoaks COVID-19. Temuan utamanya model perlu sensitif terhadap topik drift pada narasi hoaks kesehatan yang berkembang dinamis. Selanjutnya dari Ensemble Arabic FND. Fokus penelitiannya ensemble deep learning berbasis fast-text untuk bahasa Arab. Temuan utamanya pendekatan ensemble tetap efektif meski pada bahasa dengan sumber daya data terbatas. Selanjutnya, LSTM CGPNN Hybrid Scientific Report 2025. Fokus penelitiannya model hybrid dengan optimasi metaheuristik. Temuan utamanya dataset benchmark lama berisiko mengalami context drift terhadap pola hoax kontemporer. Selanjutnya dari Renaldi, Imayan, Muda, dan Razak 2025. Fokus penelitiannya pengaruh AI terhadap penyebaran hoax pada pemilu 2024 Indonesia. Temuan utamanya, bot dengan skor botometer tinggi menyumbang 40-61% aktivitas hoax viral di media sosial. Selanjutnya dari Sabella, Saputra, dan Kuncoro tahun 2026, fokus penelitiannya hoax berbasis AI sebagai tantangan literasi media sosial. Temuan utamanya, konten AI generatif semakin sulit dibedakan dari informasi asli. Literasi digital tetap krusial. Dan yang terakhir, multimodal FND, review Sinci Direct 2025, fokus penelitiannya tinjauan sistematik deteksi hoax multimodal berbasis deep learning. Temuan utamanya tren publikasi meningkat tajam pada 2023 sampai 2024, menegaskan urgensi topik ini. Selanjutnya ke teori-teori dasar. Yang pertama ada hoax dan disinformasi di media sosial. Kalau dari definisinya, hoax ini adalah sebagai informasi yang sengaja dibuat menyerupai fakta-fakta, namun sesungguhnya tidak benar, dengan tujuan menyesatkan pembaca atau penerima informasi. Hoax perlu dibedakan dari misinformasi, yaitu informasi salah yang disebarkan tanpa niat jahat, dan disinformasi, yaitu informasi salah yang disebarkan dengan sengaja untuk menipu. Ketiga istilah tersebut sering digunakan secara tumpang tindih dalam literatur. Namun, pembedaan ini sangat penting untuk memahami motif di balik penyebaran suatu konten serta implikasi etisnya. Selanjutnya, yang kedua, deep learning untuk deteksi hoax. Deep learning merupakan cabang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan, artificial neural network, berlapis-lapis untuk mempelajari representasi data secara hierarkis, mulai dari fitur sederhana hingga fitur yang lebih kompleks dan abstrak. Berbeda dengan machine learning,
transaksional yang membutuhkan proses interaksi fitur secara manual. Deep learning mampu mempelajari fitur secara otomatis langsung dari data mentah sehingga lebih adaptif. Terdapat variasi pola bahasa dan konteks yang kompleks, termasuk pada teks hoax yang terus berevolusi. Selanjutnya kita masuk ke tabel perbandingan arsitektur deep learning untuk deteksi hoax. Nah, di sini arsitekturnya ada dari LSTM atau BIL-STM. Kelebihannya yaitu menangkap ketergantungan sekuensial dan konteks jangka panjang dalam teks. Keterbatasannya kurang optimal menangkap fitur lokal seperti frasa kunci spesifik. Yang kedua, CNN, kelebihannya efektif mengekstrasi fitur lokal and diagram pola visual pada gambar atau video. Keterbatasannya kurang menangkap konteks jangka panjang dibandingkan model sekuensial. Selanjutnya, burst atau transformer, kelebihannya memahami makna kata secara dua arah, bidireksional, dan konteks semantik mendalam. Keterbatasannya membutuhkan sumber daya komputasi besar dan data latih yang banyak. Dan yang terakhir, model hybrid ensemble burst MCNN, CBCRU, dan DANES. Kelebihannya yakni menggabungkan keunggulan berbagai arsitektur sekaligus fitur sosial pengguna. Keterbatasannya kompleksitas implementasi tinggi dan sulit dijelaskan, black box. Selanjutnya, etika komputer. Etika komputer adalah cabang etika terapan yang mengkaji perilaku moral dalam penggunaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi komputer, termasuk dampaknya terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Salah satu kerangka klasik yang banyak dirujuk adalah Trend Commandment of Computer Ethics yang disusun oleh Computer Ethics Institute. Kerangka ini antara lain menekankan larangan menggunakan komputer untuk merugikan orang lain, larangan mencampuri atau mengganggu pekerjaan komputer orang lain tanpa izin, kewajiban menghormati hak kekayaan intelektual, kewajiban menjaga privasi dan kerahasiaan data orang lain, serta kewajiban senantiasa mempertimbangkan konsekuensi sosial dari program atau sistem yang dibuat sebelum menyebarluaskannya. Selanjutnya, tabel kerangka etika komputer, PAPA. Pertama, dimensi PAPA, privasi. Pertanyaan etis mendasar, siapa yang berhak mengetahui data apa tentang seseorang dan bagaimana data tersebut dilindungi. Relevansi terhadap deteksi hoax, yaitu pengumpulan data, unggahan, dan metadata pengguna untuk pelatihan model deteksi hoax. Yang kedua, akurasi, siapa yang bertanggung jawab atas keaslian, ketepatan, dan keandalan informasi. Relevansi terhadap deteksi hoaxnya, tingkat akurasi model dalam mengklarifikasikan konten sebagai hoax atau bukan. Selanjutnya, properti. Nah, siapa pemilik data dan kekayaan intelektual atas informasi yang diproses. Relevansinya, kepemilikan dataset pelatihan dan hak cipta konten yang dianalisis sistem. Dan yang terakhir, aksesibilitas,
siapa yang berhak mengakses informasi tertentu dan dalam kondisi apa. Relevansinya, dampak moderasi konten terhadap hak akses informasi dan kebebasan berekspresi pengguna. Selanjutnya yang keempat, etika kecerdasan buatan yang bertanggung jawab. Responsible AI. Seiring berkembangnya penerapan kecerdasan buatan dalam berbagai aspek kehidupan, muncul kerangka etika komputer yang lebih spesifik dan relevan dengan karakteristik sistem berbasis machine learning maupun deep learning. Kerangka ini umumnya dikenal dengan istilah responsible AI atau AI yang bertanggung jawab, yang mencangkup beberapa prinsip utama. Pertama, fairness atau keadilan, yang berisi sistem tidak boleh mendiskriminasi kelompok tertentu berdasarkan atribut seperti bahasa, etis, gender, atau afiliasi politik. Kedua, accountability atau akuntabilitas, yang berarti harus ada pihak yang jelas bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan oleh sistem, baik pengembang, penyediaan platform, maupun pihak lain yang terlibat. Ketiga, transparansi, yang berarti cara kerja sistem ideal dapat dijelaskan atau bersifat explainable, sehingga pengguna dapat memahami dasar suatu keputusan diambil. Keempat, privasi by design, yaitu perlindungan privasi yang diintegrasi sejak awal perancangan sistem, bukan ditambah belakangan sebagai fitur tambahan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya Elia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3. Di bab 3 ini ada yaitu metodologi penelitian. Yang pertama di sini pembahasannya tahap-tahap penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mencari, membaca dan menganalisis jurnal ilmiah tentang deep learning dan etika komputer. Seluruh informasi kemudian disusun menjadi analisis yang sistematis. Nah, yang kedua, sini kami akan membahas lokasi dan waktu penelitiannya. Nah, pada penelitian ini tidak dilakukan di lokasi tertentu karena bersifat studi literatur. Data juga dapat diperoleh secara online melalui berbagai database jurnal selama kurang lebih 7 minggu. Nah, yang ketiga, kami juga di sini ada data yang digunakan. Data yang digunakan itu adalah data sekunder berupa jurnal nasional dan internasional yang diterbitkan pada tahun 2023 dan sampai 2026 dan membahas deteksi hoax, deep learning dan serta etika komputer. Yang keempat di sini kami juga membahas teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui pencarian jurnal menggunakan Google Scholar dan database ilmiah lainnya. Setiap jurnal itu wajib dibaca, dirangkum, lalu didiskusikan sesama kelompok untuk memperoleh informasi yang lebih relevan. Nah, yang kelima, di sini kami membahas metode atau pemodelan yang digunakan. Nah, penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau konteks analisis dengan menghubungkan aspek teknis deep learning dan prinsip etika komputer seperti PAPA dan responsible AI untuk menemukan permasalahan serta solusi yang etis. Nah, di sini saya akan melanjutkan pada bab 4. Nah, pada bab 4 ini yaitu judulnya Analisa dan Perancangan Sistem Keamanan Informasi dan Jaringan. Nah, yang kami bahas yang pertama di sini analisis dan identifikasi masalah. Pada masalah utama yang ditemukan itu bukan hanya terkait akurasi sistem, tetapi juga ada privasi data, transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias dalam proses deteksi hoaks. Nah, selanjutnya pada yang kedua,
Kini kami membahas arsitektur umum sistem deteksi hoaks berbasis deep learning. Sistem ini bekerja melalui 5 tahap, yaitu pengumpulan data, pemrosesan, ekstraksi fitur, klasifikasi menggunakan deep learning, dan juga ada pemberian keputusan apakah suatu informasi itu termasuk hoaks atau bukan. Nah, yang ketiga, di sini kami juga akan ada membahas yang ketiga. Di sini kami juga membahas analisis etika pada pengumpulan dan pengolahan data. Nah, pengumpulan data itu harus menggunakan privasi pengguna dan hanya menggunakan data yang diperlukan saja. Selain itu juga, kualitas data harus dijaga agar hasil deteksi lebih akurat dan tidak menimbulkan kesalahan. Yang keempat di sini kami juga membahas analisis etika komputer pada tahap pemodelan dan pengambilan keputusan. Nah, model apa sih yang digunakan? Kami di sini menggunakan model deep learning. Yang sering juga sulit dijelaskan cara kerjanya sehingga dapat menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, oleh karena itu, sistem harus dirancang agar lebih adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima di sini kami juga menggunakan analisis etika pada distribusi keputusan atau moderasi konten. Nah, keputusan pada sistem ini dapat memberi label hoax harus digunakan secara berhati-hati lagi agar tidak membatasi kebebasan berekspresi. Proses moderasi ini sebaiknya tetap melibatkan manusia sebagai pengawas. Yang keenam di sini kami ada rancangan kerangka kerja etis untuk sistem deteksi hoax berbasis deep learning. Nah, penelitian ini mengusulkan 5 lapisan etika, yaitu ada perlindungan privasi, pembaruan data, transparansi sistem, akuntabilitas, dan pengawasan manusia agar sistem lebih aman dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir di sini kami membahas implikasi terhadap keamanan informasi dan jaringan. Nah, penerapan etika itu harus didukung oleh keamanan sistem, seperti enkripsi data, kontrol akses, dan pencatatan aktivitas agar data pengguna itu tetap terlindung dan keputusan sistem itu dapat ditelusuri. Nah, yang terakhir di sini saya akan membahas pada bab 5 yaitu penutupan, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil di sini berdasarkan pada kajian yang sudah ada di atas. Yang pertama itu pemanfaatan deep learning itu dalam deteksi hoax di media sosial yang berkembang pesat pada rentang waktu 2023 sampai 2026. Nah, yang kedua sini ada penerapan teknologi deep learning untuk mendeteksi hoax tidak lepas dari sejumlah persoalan etika komputer yang mendasar. Yang selanjutnya yang ketiga sini membahas tantangan etis dalam pemanfaatan deep learning untuk deteksi hoax. Semakin kompleks seiring munculnya teknologi kecerdasan buatan generatif yang mampu memproduksi hoax. Nah, yang selanjutnya sini ada kesimpulannya, kerangka kerja etis itu memiliki 5 lapisan yang dirumuskan dalam makasalah ini, yaitu tadi ada lapisan privasi, lapisan akurasi dan pembaruan data, lapisan transparansi, lapisan akuntabilitas, dan serta pengawasan manusia. Nah, dan yang kelima di sini juga ada kesimpulannya, yaitu etika komputer itu dan keamanan informasi itu merupakan 2 aspek yang saling menopang dalam pengembangan sistem deteksi hoax, sehingga penguatan salah satu aspek ini tanpa memperhatikan aspek lainnya yang berpotensi menghasilkan sistem yang timpang baik secara teknis maupun moral. Dan di sini juga kami ada mengambilkan beberapa saran. Nah, yang pertama di sini yaitu bagi pengembang sistem itu disarankan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip responsible AI. Kedua itu bagi penyelenggara platform media sosial itu disarankan untuk menerapkan mekanisme human in the loop dan jalur bandingnya yang jelas bagi pengguna sehingga kontennya itu ditandai sebagai hoax. Nah, yang ketiga itu bagi akademisi dan penelitian selanjutnya itu disarankan untuk melakukan penelitian empiris dan tidak hanya studi literatur. Gunanya itu menguji secara nyata penerapan kerangka kerja etis 5 lapisan tadi. Nah, yang keempat di sini ada bagi pemerintah dan
pembuat kebijakan yang itu disarankan untuk merumuskan regulasi yang lebih spesifik mengenai data kelola dan akuntabilitas algoritma pada sistem. Nah, yang kelima di sini bagi mahasiswa dan masyarakat umum seperti kita itu tetap perlu meningkatkan literasi digital secara mandiri dan berkelanjutan. Karena teknologi deteksi hoaks secanggih apapun tidak dapat sepenuhnya menggantikan kemampuan berpikir kritis pengguna dalam menyaring dan memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.